Mau lapisan leher serapih dan sekokoh ini? Lapisan lehernya pinggirnya tidak diobras, tapi dilapisi dengan kain serong. Cara menyatukan lapisan leher dan lapisan kancing, menyatukannya seperti ini. Dengan cara seperti ini, lapisan leher akan menempel dengan kokoh dan tidak perlu jahitan som. Trik mengunci lapisan leher agar menyatu dengan jahitan bahu sehingga kokoh dan kamu tidak perlu jahit som lagi. Caranya seperti ini. Satukan lapisan leher depan dan leher belakang, lalu dilipat. Cara melipatnya seperti ini. Satukan dengan bahunya, lalu dijahit. Hai penjahit pemula. Begini caranya pasang lengan ke lubang lengan untuk lengan licin. Hai, ini adalah cara membuat bobokan kancing yang paling mudah. Buat 2 buah plat. Ukuran jadinya, setelah dilipat 2,5 cm. Jangan lupa diberi kampuh untuk menjahitnya. Kita akan buat ukuran dengan lebar 2,5 cm dan panjangnya 10 cm. Digambar ya di bagian depan blusnya. Perhatikan ya cara menjahitnya. Gunting bobokannya hati-hati jangan sampai kelolosan. Jadi deh, mudah kan? Hai, kalau kamu belum punya mesin obras, bisa loh manfaatin mesin jahitmu dengan mengganti sepatunya dengan sepatu semi obras. Gunakan fungsi stik jahitan zigzag dengan lebar yang sedang dan kerapatan sedang. Sebelum mengobras, rapihkan rumbai-rumbai benang di bahan yang akan dijahit. Rapihkan
Hai, buat kamu yang masih kesulitan untuk memasang sleting Jepang, ini ada cara yang paling mudah untuk memasangnya. Posisikan kain bagian baik di bagian atas. Lalu buat garis untuk tempat sletingnya selebar 2,5 sampai 3 cm. Saya sebut garis kuning ya. Letakkan sleting di atas kain, buka rel sletingnya, lalu balik posisi sletingnya. Sekarang bagian belakang sleting ada di bagian depan. Posisikan rel sleting tepat di atas garis kuning. Sematkan jarum pentul agar posisi sleting tidak bergeser. Jahit sleting menggunakan sepatu standar dulu, agar posisi sleting tidak bergeser. Lalu kita ganti sepatu mesin standar menggunakan sepatu sleting Jepang yang modelnya seperti ini nih, yang ada dua sisi. Pasang sepatu di posisi kiri, lalu jahit sleting sambil dibuka rel sletingnya agar sisi sepatu mepet dengan rel sleting. Jahit pelan-pelan aja. Lakukan pada sleting sebelahnya. Caranya sama. Posisikan rel sleting tepat di atas garis kuning. Jahit sleting menggunakan sepatu standar dulu, agar posisi sleting tidak bergeser. Nah, ganti sepatu standar dengan sepatu sleting, posisikan yang sebelah kanan ya. Lalu jahit sleting sambil dibuka rel sletingnya agar sisi sepatu mepet dengan rel sleting. Selesai deh. Lumayan, rapih kan? Hai, ini cara lain untuk menjahit manset lengan. Perhatikan ya caranya. Satukan ujung lengan yang sudah dikerut dengan kampuh mansetnya. Lalu jahit. Tekuk manset, jahit bagian sisinya. Manset dibalik, lalu rapihkan dengan memasukkan kampuh ke dalam mansetnya. Satukan sisi lengan, lalu jahit. Jadi deh, rapihkan, tinggal pasang kancing. Hai, Omu Sewing di sini. Tutorial lengan manset berelastis. Potong pola lengan dan tambahkan 10 cm untuk manset elastisnya. Lipat manset selebar 5 cm. Jahit bagian manset di bagian atas dan di bawahnya selebar elastis. Ukur panjang elastis yang enak dikenakan di pergelangan tangan. Masukkan elastis dengan bantuan peniti. Beri jarum pentul untuk menahan elastisnya. Satukan sisi-sisi lengannya. Lalu jahit. Jadi deh. Hai, Omu Sewing di sini. Ini adalah cara menjahit lengan dengan manset elastis dengan hasil yang rapi. Elastis dipotong selingkaran pergelangan tangan. Jangan terlalu ketat karena bisa menyebabkan gatal di kulit. Satukan manset dengan ujung lengan. Jangan terbalik ya jahitnya. Satukan kedua sisi lengan lalu dijahit. Jangan lupa kampuh manset dilipat ke bagian dalam manset ya. Setrika kampuhnya ke bagian dalam manset. Manset dilipat, pastikan karet elastisnya bisa masuk. Jahit sekeliling manset. Sisakan 2 cm untuk lubang memasukkan karet.
Gunakan bantuan peniti untuk memasukkan karet ke dalam lubang. Satukan karet dengan jahitan zigzag agar tidak tebal. Selesai deh, rapih kan? Hai, ini adalah tips membuat kerutan cantik yang bisa diatur kerutannya. Gambar 2 garis, kita akan jahit menggunakan pilihan jahitan yang paling longgar agar mudah ditarik. Gunakan benang berwarna kontras. Tarik kedua ujung benangnya hingga membentuk kerutan sesuai keinginanmu. Kembalikan pilihan ke jahitan normal. Jahit kerutan di antara 2 garis pertama dan kedua. Lepaskan jahitan kendurnya dan bersihkan benang-benang kontrasnya. Gini nih jadinya, cantik kan? Hai, ini adalah cara paling mudah pasang resleting. Resleting biasa ya, bukan resleting Jepang. Satukan 2 potong kain yang akan dipasang sleting. Posisikan sleting di tengah-tengah jahitan. Tahan posisinya dengan bantuan jarum pentul. Karena kita akan jahit di bagian baik kait, maka pentulin juga ya sletingnya. Jahit sekeliling sletingnya. Buka jahitan yang ada di tengah-tengah kain, bersihkan benang-benangnya. Jadi deh, mudah kan?